Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analisis untuk penutupan hari Jumat tanggal 8 September 2023, yaitu hari trading ke-163. Hari ini adalah hari Sabtu, jadi kalau After Market Close hari Jumat itu tidak langsung dibuat videonya. Apalagi kemarin ada Timnas ya, Timnas Day. Jadi kita menang 2-0. Nah, kemarin hari Jumat, ISG-nya kita ditutup merah karena memang regional kita merah juga. Jepang itu jatuh sampai 1,4%. Tetapi kejatuhan market ini atau merah marketnya mulai bearish ini sebenarnya sudah terdeteksi dari volume price analysis, dari chart volume price analysis sudah kedeteksi bahwa dia bermain-main di area upper downtrend dan saya sudah lihat, apalagi kemarin hari Kamis asingnya besar keluar, kabur. Hari ini lebih besar lagi di pasar regulernya. Jadi year to date kita makin minus. Jadi memang sudah kemarin saya sudah mulai sell on strength yang bisa sell on strength ya Bapak Ibu, profit taking lah atau berapa saham sudah dirapatkan karena memang marketnya begitu ya, prinsipnya adalah trade what you see not what you feel. Jadi kalau kita lihat marketnya sudah ada indikasi sinyal, nanti kita bahas. Jadi hari ini saya akan bahas di weekly-nya ada sinyal volume price analysis, sinyal VPA. Nanti kita bahas ya untuk komposit. Baik, walaupun begitu alert kita sudah ada Bapak Ibu, masih ada, yaitu PTPP, Adiwika dan Agro ya. Alhamdulillah Wika saya sudah pernah bahas dan ada saham ledakan volume dan saya sudah masuk ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas juga pilih ya. Nanti kita bandingkan nih. Kalau PTPP, Adiwika mana yang paling oke untuk masuk dari versi saya, dan mungkin ada masukan dari yang lain, bebas aja Bapak Ibu pilih yang mana. Nanti kita akan bahas detail. Tapi kita akan pilih satu, nanti sisanya akan lengkap. Atau nanti kita akan bikin terpisah lah ya. Jadi supaya weekly-nya dapat. Takutnya nggak dapat weekly-nya. Jadi ini hari Sabtu, saya agak slow untuk membahasnya, tidak terburu-buru. Ini trading snapshot Bapak Ibu ya. Trading snapshot kita IHSG-nya sempat ada opening gap up, pembukaan pagi dia naik, lalu turun di session 2 dia bottomingnya sedikit ada tarikan di pre-closing tapi tidak signifikan, minus 0,43 ya, minusnya lebih rendah. Kemarin kita cukup dalam ya, kemarin hari Kamis. Nah, kemarin itu sampai 0,6 sekian lah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini total value-nya sudah kembali di atas 10 triliun. Tetapi net foreign-nya, asingnya kaburnya masih lebih besar. Kemarin 1,16 kalau nggak salah, sekarang menjadi 1,18 year net flow ya. Outflow ya, net outflow. Jadi asingnya netnya keluar 1,18 triliun ditambah kemarin 1,1 juga ya Bapak Ibu, 1,1 juga. Jadi sudah 2 triliun. 2 hari saja. Ini besar dan akan terdampak ke marketnya. Oke, sisanya ini Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat memang penekannya sector finance, consumer non cyclical, lalu properti. Properti kan sudah naik ya, yang sudah profit taking ya sudahlah. Nanti kita tunggu lagi, mudah-mudahan kita doakan turun lagi properti ini kalau sudah profit taking. Kalau belum profit taking, ya usahakan jangan nyangkut. Oke, kalau kita lihat kembali, jadi kemarin dicek juga, wah ini bahaya nih. Kalau yang asingnya keluar di BBRI, BBCA, dan ya yang big cap ya perbankan, ini untungnya tidak ada Bank Mandiri yang besarnya. Itu bukan kaleng-kaleng yang keluar Bapak Ibu, benar mereka pasti ada sesuatu ya. Jadi bukan apalah istilah dari harga karo-karo itu asengnya. Ini ya bukan itu ya Bapak. Ini fund manager besar kalau keluarnya di BBRI dan BBCA, dan yang inilah proxy untuk IHSG. Sementara yang masuk ada BMRI, net buy kecil saja, BRMS dan United Tractor Bapak Ibu. Nah, catatannya seperti saya sampaikan di judul yang kemarin, asingnya year to date ya. YTD itu artinya year to date, dari awal Januari sampai terakhir itu kita hari penutupan hari Jumat adalah net sell-nya 2,2 triliun. Gede ya Bapak Ibu. Jadi kemarin sudah saya warning juga. Hari ini faktanya begitu. Mau kita bilang pertumbuhan ekonomi kita bagus, asingnya keluar dari market, dalam artian mungkin mereka profit taking.
Artinya kan gitu, nggak tahu lah ya apa maksudnya, harus kita tanya ke yang keluar ini. Tapi faktanya mereka keluar, duitnya keluar dari IHSG year to date ya, jam setahun ini ternyata mereka keluar. Mau digembar-gemborkan pertumbuhan ekonomi apa IHSG kita menarik apa yang lainnya, aslinya buktinya jualan dan year to date-nya net sell, itu fakta ya. Jadi kita jangan termakan juga dengan apa pom-pom atau mimpi-mimpi atau propaganda bahwa IHSG kita bertumbuh menjadi minat itu kan, tapi faktanya keluar gitu. Oke, ini dia alertnya Bapak Ibu. Kita lihat alert dari bot. Ini adalah rekomendasi dari Big Data Analysis dari Machine Learning. Ada PTPP, Adiwika. Sepertinya mereka keluarnya bareng ini Bapak Ibu. Jadi bersamaan. Cuman urutan antriannya saja. PTPP dulu, Adi, ada Wika. Sebenarnya dia sama. Karena apa? Karena alert robot itu baru keluar jam 10. Jadi ada jam 9 sampai jam 10 itu ada 1 jam. Nah, 1 jam ini adalah karena dia big data, karena dia adalah machine learning, dia juga membutuhkan masukan perilaku 1 jam. Itu salah satunya yang saya gunakan. Jadi jangan Bapak Ibu menunggu jam 9, begitu jam 9 lewat 1 menit berharap ada alert. Tidak mungkin, karena saya baru hidupkan alertnya itu jam 10. Oke? Dan di session 2 ada agro. Jadi nanti kita akan bahas salah satu. Karena waktunya terbatas, kita akan pilih salah satu lengkap. Nanti sisanya Bapak Ibu lakukan. Nah, dia alert ini ya, karena dia adalah big data di back end-nya. Di front end-nya saya menggunakan aplikasi Telegram. Bapak Ibu install dulu aplikasi Telegram-nya, lalu nanti bisa cari di Telegram, aplikasi messaging Telegram, dl_bot. Bapak Ibu bisa klik start, langsung join, langsung bisa menggunakan. Nah, Telegram channel-nya Bapak Ibu bisa join. Website-nya di sini ada, Instagram, Twitter, dan TikTok-nya ada di sini, sosial medianya. Silakan Bapak Ibu follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Oke? Nah, saya bacakan kembali disclaimer-nya ya Bapak Ibu, karena tidak saya bacakan disclaimer-nya ternyata banyak yang request analisa saham. Jadi saya bacakan disclaimer-nya, mohon maaf kalau nggak suka Bapak Ibu bisa faster ya. Disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun lebih, mau 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, dengan cara apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa saham menggunakan bot chart yang ini, bot chart dl_bot, dan ini dia berbasiskan big data. Jadi ada yang tanya, Pak, ini bandarmologinya kita mau tahu bandarnya siapa ya? Saya tidak tahu siapa bandarnya ya. Tapi kita menganut paham namanya volume price analysis ya. Volume price analysis. Prinsipnya adalah price discount everything, volume validate. Nggak tahu siapa bandarnya, siapa ini, kita nggak tahu. Kita harus cari informasi lainnya, ya. Tapi dia price discount everything, volume validate. Oke. Namun begitu Bapak Ibu, nanti saya akan sampaikan caranya. Saya akan ketik, Bapak Ibu silahkan ikuti ya step by stepnya. Tapi namun begitu jangan percaya 100%. Kenapa? Cara kita bisa sama, tapi mungkin pengalaman kita beda, psikologi trading kita beda, ada namanya manajemen kita berbeda juga, ada namanya MPL, maksimum pen level kita berbeda ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah 20 tahun, sudah mengalami market crash, sudah mengalami sangat bullish. Maksimum pen levelnya berbeda. Seperti orang kalau sudah mengalami suka duka dalam hidup, sudah pernah ditampar kanan kiri, dia akan tidak kaget lagi kalau dia kena tampar 2-3 kali karena sudah pernah merasakan. Tapi ada yang baru merasakan indahnya kena makan pom-pom, kena berita, indahnya cerita-cerita dari iklan. Begitu market tidak sesuai dengan cerita, kita sakitnya itu dalam gitu ya. Jadi maksimum pen level kita berbeda. Nah, Bapak Ibu tonton saja, lakukan seperti yang saya lakukan, tapi jadikan sebagai second opinion. Bapak Ibu harus punya first opinion ya. First opinion. Nah, caranya apa? Lakukan sendiri. Pesan saya, jangan pernah percaya analisa siapapun. Jangan pernah percaya pendapat orang apapun sebelum Bapak Ibu punya pendapat sendiri. Caranya adalah lakukan analisa sendiri. Tool boleh pakai apa saja. Chart boleh pakai apa saja, tapi punya pendapat sendiri. Jadi yang lain itu hanya sebagai second opinion saja ya. Jadi trade at your own risk. Disclaimer-nya on, sisanya dibaca sendiri.
Mohon maaf ya, saya bacakan lagi disclaimer-nya. Kalau nggak saya bacakan disclaimer-nya, banyak yang nanya minta analisa. Gan, tolong Gan, ini Gan, saya nyangkut Gan gitu. Nyangkut, ya nggak ada solusi. Selain sabar. Oke, Bapak Ibu, karena hari Jumat kita akan adakan analisa mingguan. Nanti kita baca di kita bikin di hari Minggu. Ada 10 saham dari sekian banyak saham yang muncul dari tanggal 4 September sampai tanggal 7 ya. Sampai dari hari Senin sampai hari Kamis. 10 yang dipilih adalah ADMR, Arto, Asa, Buka, Esa, Excel, Goto, MTMA, Saratoga. Baru ada 76 orang yang vote ya, biasanya 100-an ya, lebih. Nanti dari saham ini kita akan pilih 5 terbaik, kita akan analisa secara detail menggunakan data penutupan hari Jumat. Ini kan alertnya hari sampai hari Kamis. Nah, yang terakhir sampai hari Jumat menggunakan data terbaru dan pendekatannya agak berbeda sedikit ya. Ya, kita pendekatan lebih detail menggunakan yang diajarkan di dalam workshop volume price analysis. Jangan lupa di vote Bapak Ibu, nanti silakan masuk ke dalam Telegram channelnya, ada di deskripsi video. Oke, next informasi workshop Bapak Ibu. Jadi supaya teman-teman yang mau mengikuti workshop ya, beberapa waktu belakangan banyak yang tanya, Pak, workshop kapan dilaksanakan? Jadi saya coba booking jauh-jauh hari hingga yang dari luar kota, dan kebetulan pesertanya banyak dari luar kota. Jadi mereka butuh waktu untuk mempersiapkan katanya. Nah, kita akan ada 2 workshop levelnya sampai intermediate ya, pemula sampai intermediate, lalu ada kelas advance-nya volume price analysis. Nah, selang-seling diadakan Trading as Business batch 20 dan batch 31, volume price analysis batch 9 dan batch 10. Untuk trading as business batch 30 sudah tinggal 1 slot Bapak Ibu. Untuk yang 31 di bulan November adalah baru terisi 1 slot ya. Untuk volume price analysis Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas advance tentunya harus ikuti kelas intermediate, basic dan intermediate-nya ya. Jadi syaratnya mengikutinya adalah volume price analysis sudah mengikuti trading as business. Nanti untuk pendaftaran volume price analysis tidak diumumkan kecuali ke dalam grup alumni trading as a business. Jadi sudah ada antrian juga, sudah terisi juga dengan Bapak Ibu. Karena nanti dalam volume price analysis kita bahas lagi apa yang diajarkan di dalam trading as a business. Oke, silakan Bapak Ibu untuk pendaftaran silakan bisa hubungi saya di Telegramnya. Oh ya, pertanyaan yang paling sering, Pak, ini offline atau online? Jawabannya adalah hanya offline kalau workshop. Kalau namanya online itu namanya webinar ya, webinar atau ya itulah Bapak Ibu. Jadi kalau di workshop dalam kelas itu kita akan praktek sesuatu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke Telegram bot OneBot. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan voting untuk weekly analysis, Bapak Ibu bisa masuk ke Telegram channel. Ini namanya Deep Learning Trading ya. Jadi selain masuk ke join ke robotnya, Bapak Ibu bisa join. Linknya ada di deskripsi untuk join Telegram channel. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih nih saham-saham yang akan kita bahas di analisis weekly ya. Jadi saham-saham yang muncul sejak hari Senin sampai hari Kamis. Ya, begitu. Silakan Bapak Ibu untuk di vote. Nanti yang mudah-mudahan yang terbaik 5 saham yang terpilih dengan vote terbanyak akan kita bahas. Baik, kita kembali ke Telegram botnya. Nah, apa yang kita lakukan di after market close seperti biasa, kita akan cek dulu alertnya. Ya. Alertnya tanggal 8 ada PTPP, Adiwika, dan Agro ya. Jadi ini PTPP, Adiwika ini adalah saham-saham yang kalau sentimen pergerakannya adalah barengan. Jadi sesuatu yang terkait dengan mereka, apakah kebijakan pemerintah, apakah sentimen apapun ya terkaitnya, mereka jatuhnya bareng-bareng gitu. Yang kena Wika misalnya, Adi, PTPP juga terkena juga sentimennya. Oke. Sementara juga ada Agro di season 2. Nanti jadi Bapak Ibu, jadi 3 ini saran saya dan dari pengalaman saya, kalaupun 3-3-nya sekali keluar, kita jangan beli 3-3-nya, kita harus pilih salah satunya, terserah nanti caranya bagaimana memilihnya, bisa dengan rotasi bintang yang terbaik, bisa dengan volume yang paling oke, atau struktur Wyckoff yang paling oke, atau kita bisa menggunakan masukan, kalau misalnya sama semua ya dari sisi teknikal, kita lihat fundamentalnya atau rasio-rasionya lah ya, yang mana ini Bapak bisa lakukan. Seperti saya biasanya
kalau semuanya sama, misalnya bobotnya sama apa semua, saya melihat mereka dari rasio-rasio. Nah, kita coba lihat juga biar Bapak Ibu tahu caranya. Nah, biasanya saya lakukan di broker saya di online trading platformnya sudah ada. Jadi untuk fundamental itu nggak usah terlalu sibuk lah untuk bikin-bikin tool baru karena biasanya di brokernya sudah ada. Apakah saya kepakai Indo Premier, apakah mau pakai Stockbit juga sudah lengkap sekali. Ya, datanya juga menurut saya kredibel lah mereka itu broker. Oke. Jadi ada PTPP, ada Danwika. Kita coba dulu masuk ya. Sini ada sedikit penjelasannya. Nah, biasanya saya akan bandingkan Bapak Ibu mereka semua itu di Indo. Saya menggunakan Indo Premier. Jadi terpaksa saya ini adalah credit to Indo Premier supaya karena saya pakai mereka dan saya nasabah Indo Premier. Oke, nah sekarang gini Bapak Ibu. Jadi kita masukkan saja nih komparasinya ada PTPP, ada Wika dan yang lain-lainnya. Yang saya bahas mungkin terbatas sebagai yang alert saja. Di sini kita bisa lihat sales growth-nya kalau bintang 1 itu adalah Q to Q. Jadi Wika naiknya 28% dan lain-lainnya Bapak Ibu bisa bandingkan misalnya PBV-nya yang paling rendah adalah Wika dan lain-lainnya misalnya DEP-nya ini yang paling rendah adalah debt per equity rasionya adalah PTPP. ROE-nya minus ya, jadi yang paling tinggi adalah PTPP dan lain-lainnya. Mungkin PTPP sudah bergerak lebih tinggi, Wika mungkin baru mau bottoming. Oke, itu. Atau Bapak Ibu di Indo Premier juga ada mereka punya metrik juga ya, Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Kalau dari web metriknya, ya mungkin kalau lihat di sini kita blend saja, serahkan saja. Ranking nomor 1 adalah Wika, ranking nomor 2 adalah PTPP, ranking nomor 3 adalah ADI. Nah, terserah Bapak Ibu lah. Ini kan karena kalau lihat di sini kan high low performance-nya bobotnya lebih tinggi ya. Kalau kita lihat cuma di fundamentalnya, maka bobot terbesarnya Bapak Ibu bisa masuknya ke PTPP. Tapi kalau baru mau masuk, mungkin PTPP sudah lebih leading. Baik, begitu salah satu caranya ya. Jadi gitu. Baik Bapak Ibu, kita cuplik sedikit dari workshop volume price analysis kemarin batch terakhir ada batch 8. Apa itu bearish to bar reversal? Bearish to bar reversal itu sinyalnya dalam volume price analysis atau volume spread analysis sinyalnya seperti ini ya. Jadi di atasnya ada. Jadi Bapak Ibu lihat di atas ini ada tutorial videonya, silakan Bapak Ibu nonton lengkap. Jadi dia sinyalnya adalah ada bulatan hollow ya, kosong di top bearish candle dia sebelumnya uptrend ya. Backgroundnya volume di atas rata-rata. Kita lihat volumenya di atas rata. Umumnya dia berada di awal-awal markdown. Jadi kalau dia muncul nanti dia turun ke bawah itu markdown Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati kalau muncul keluar ini. Bukan uptrend bar yang keluar. Dia adalah sinyal sign of weakness ya. Itu dia. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki, kita berjodoh, setelah ikut nanti workshop trading as business, Bapak Ibu kita bisa bahas tentang volume sinyal VPS-nya ini lebih detail. Oke. Oke. Nah, contohnya seperti ini dia Bapak Ibu. Dia ada uptrend naik dulu. Ya, dia to bar reversal tidak harus bearish engulfing ya. Sepertinya juga bisa, tapi yang pasti dia setelah dia hijau, uptrend dia ada candle merah. Jadi dia bisa seperti ini lalu dia turun ke bawah. Nah, waspada ya kalau sudah muncul dia ini kita mainnya di weekly. Oke. Oke, seperti itu. Mari kita lanjutkan analisanya. Baik. Teorinya tadi sudah sedikit. Jadi kalau di forum dia mainnya sekarang adalah weekly. Dia muncul sinyal namanya two bar reversal. Jadi besok kalau minggu depan ya, tentu karena weekly chart. Kalau dia konfirmasi dengan satu bear candle lagi dengan volume yang juga besar, itu indikasi ya, Bapak Ibu, indikasi bahwa kita mainnya mengikuti pattern lama. Jadi kalau udah sampai di atas ini sell, nanti kita buy di bawah ini. Jadi stop loss sekarang Bapak Ibu yang belum merapatkan stop loss, yang bisa kita lakukan adalah merapatkan stop loss. Supaya apa? Kalau kita ternyata dia turun ke bawah, kita bisa buy on weakness di zona demand ini, tapi ternyata kalau dia nggak jadi turun, kita tidak exit, buru-buru exit. Jadi kalau dia ini tidak valid, dia naik ke atas, hanya pullback, dan naik ke atas, kita masih selamat ya, masih punya barang. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita VBP weekly composite. Kita selesaikan dulu weekly-nya untuk composite. Karena dia gambaran besarnya ya. Jadi
Minggu depan saya tidak mendoakan jelek, tapi kalau asing terus keluar dan candlenya ternyata besok close di bawah demand zone yang ini, ya close, maka kita harusnya juga cash is the king ya, karena dia divalidasi candle kedua dalam merah, maka nanti kita buybacknya di sini ya. Ini adalah demand zone. Jadi kita punya plan, itulah disebut dengan trading plan. Jadi Bapak Ibu kita sudah siap. Seandainya dia turun di bawah ini kita exit ya, kita buyback, tentu punya cash ya di sini buyback. Kalau saya kemarin sudah coba sell on strength profit, ambil profit taking kalau ada kesempatan naik. Tapi kalau dia turun ke sini, tidak close di bawah tapi dia naik ke atas, berarti patternnya dia begitu ya. Di sini ada supply sekarang, hati-hati. Begitu ya. Kalau seandainya dia jebol di bawah ini, ya ini adalah dimensionnya, batas ke bawahnya, maka kita exit. Beli di sini mungkin 20-30% karena ini ada dimension. Di sini kita tunggu, mungkin dia composite akan melanjutkan fase marking down kalau dia close di bawah ini. Tapi kalau dia hanya if ya, if and only if gitu istilahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya, karena saya kalau hari Sabtu kesempatan untuk sharing ilmu. Oke, sekarang kita lihat VPA composite. Composite, ya dia tetap ada rejection ya. Jadi sinyalnya untuk hari Jumat tidak ada, volumenya di bawah rata-rata, sepertinya di atas rata-rata, close-nya low. Bapak Ibu dia sempat turun, dia sempat cucuk di bawah mid downchian, lalu ditahan naik, volumenya turun ya, walaupun 10 triliun tapi volumenya turun, ini di regular. Dia tekan ke bawah, dia turun, lalu Bapak Ibu bisa lihat ya, dia ada rejection. Nah ini rapi ya Bapak Ibu, di rejection. Nanti kalau dia berhasil close di bawah mid downchian, berarti stop loss-nya dirapatin. Tapi kalau dia rebound lagi ke atas, dia close di atas candle merah ini, berarti kita biarkan ya, let profit run. Oke. Karena ini merah, volumenya turun ya. Kalau tadi dia merah, volumenya lebih tinggi, itu saya lebih agresif untuk sell on strength atau makin rapat agresif menaikkan stop loss. Tapi sini ada pengecualian ya, dia turun, dia tidak berhasil close di mid downchian, di bawah mid downchian, dan volumenya down bar ya, down volume ya. Ini dia katakan daily-nya hari Jumat less than average. Asingnya yang keluar gede. Apapun itu ya, kita harus tetap waspada nih ke situasi kritis kalau sinyal-sinyal weekly-nya keluar. Baik, kita lihat VBP composite. Ya, dia ada rejection. Dari mana rejectionnya? Dari ini. Bapak Ibu, di sini disebut dengan zona demand. Ketika dia sentuh ini, demand-nya masuk. Ya, demand-nya masuk. Besok kalau dia turun lagi, jebol ya, karena sudah di upside. Di sini masih ada perlawanan ya. Ini ada perlawanan, mudah-mudahan kalau mau yang masih mau buy on weakness bisa di sini nih, tunggu kalau dia turun ke sini baru kita buy. Tapi kalau dia jebol close-nya sudah. Kita tunggu di bawah ini, mulai di sini beli. Cicil karena sini mulai demand-nya ya. Nah, ini demand zone saat ini. Ya. Jelas ya di mana ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengawang-awang, kita berdasarkan chart saja lebih aman. Oke, kita lanjut dengan pembahasan saham-saham yang alert. Aduh, maaf. Oke, kita lanjut dengan saham yang alert. Tadi Bapak Ibu kita sudah lihat bandingkan yang mana mau kita pilih. Bagi saya sama saja semua ya Bapak Ibu, karena saya hanya sharing bagaimana caranya menganalisa saham. Jadi Bapak Ibu kalau tidak puas dengan yang saya lakukan analisa detailnya, Bapak Ibu lakukan sendiri, gitu caranya ya. Jadi bukan saya mengikuti permintaan apa yang Bapak Ibu request, jadi tidak ada. Saya hanya sharing bagaimana caranya. Oke, kita kembali lihat alert ya. Oke, di situ. Nah, Bapak Ibu kalau join ke Telegram channel, ya sini ada Telegram channel. Bapak Ibu bisa lihat di sini ini Wednesday ada analisa saham ledakan volume Wika tanggal 6 September ya Bapak Ibu, tanggal 6 September ini ada analisa saham ledakan volume. Jadi kita akan lanjutin ya. Alhamdulillah kemarin timnas menang. Jadi market boleh merah, tapi timnas harus menang. Oke, kita lihat alert Wika. Kita bahas Wika ya, karena kemarin ledakan volume. Kita lanjutkan.
karena saya sudah masuk. Jadi Wika ini sebenarnya dia sudah alert terus di bulan Juni. Lalu hilang. Oke, sempat hilang, baru fresh dia di tanggal 29. Dari sini saya sudah mulai masuk. Alert lagi. Sekarang alert lagi ya Bapak Ibu. Jadi masuknya saya setelah alert pertama di tanggal 29, saya buy on weakness, masuk-masuk dia jadi seperti itu di Wika. Nah, oke, itu dia ya alertnya. Sekarang kemarin ledakan volume tanggal 6 juga ya. Oke. Sekarang kita lihat mulai dengan Speedo Wika. Jadi Bapak Ibu, kalau apa yang saya ketik, Bapak Ibu ketik juga nih untuk belajar. Jadi sambil praktek. Begitu menurut saya cara yang paling baik sambil dilakukan. Oke, lihat Wika. Wika saat ini berada di zona grid. Grid artinya apa? Demand lebih besar daripada supply. Dia masih bisa naik selama demand-nya lebih besar daripada supply sampai suatu saat terlalu ekstrim, maka di sini kita bisa sell on strength dulu sebagian. Yang penting profit dulu lah. Dalam trading itu ya kita tidak boleh perusahaannya bagaimana. Yang penting dia profit. Lalu kita akan lihat dengan Star Wika. Slash Star Wika. Kita lihat rotasi bintang untuk saham Wika. Jadi memang belinya kemarin sejak alert pertama itu berada di sini kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Di sini kalau nggak salah. Jadi saya mulai beli di sinilah. Pokoknya saya beli, ya dia turun sedikit, saya beli, sekarang dia naik. Oke, sekarang dia sudah masuk ke zona hope. Mudah-mudahan terus bisa naik ke zona grid. Infranya sudah masuk ke zona grid itu. Kita cek weekly-nya dulu. Cek weekly-nya dulu dengan perintah W Star Wika. Bagaimana weekly-nya? Nah, weekly-nya kembali menguat. Dia sempat masuk ke panic zone. Sekarang dia balik lagi, ada penguatan di Wika di weekly-nya. Mudah-mudahan dia kali ini dia beneran naik ke atas ya. Maksudnya kita belinya di zona segitiga ini adalah zona terbaik untuk beli, masih belum naik tinggi. Mungkin PTPP sudah naik tinggi kali ya kalau kita lihat daily-nya. Lalu kita lihat Star S sektor nomor 7. Sekarang kita bandingkan pergerakan rotasi bintangnya Wika. Kalau pusat rotasinya kita ganti, bukan komposit, tapi dengan sektor infra. Nah, ini dia ya Bang, perbedaannya di sini. Jadi sektor infra ini enaknya dia tidak terpengaruh oleh bank BCA yang bobotnya tinggi, tidak terpengaruh dengan Goto dan lain-lainnya yang bobotnya tinggi terhadap indeks komposit. Kita lihat rotasinya. Excel Tebik sudah ada pembalikan, MTEL nih pembalikan, Jekon sudah ada mengarah, Adi, Wika, PTPP. Jadi Wika ini di rotasi bintang enggak, dia di tengah-tengah ya, tidak sudah tinggi, Adinya baru bergerak. Jadi bebas Bapak Ibu mau pilih Wika, mau pilih PTPP, pilih Adi bebas, tapi jangan tiga-tiganya. Jasa Marga sudah masuk ke zona grid. Nah, ini kalau dia naik terus melemah, siklusnya mungkin supply fear-nya mulai masuk. Oke, ini lebih fair ya kalau perbandingannya adalah ADX Infra. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan melihat dengan portofolio volatility map. Kita lihat bagaimana saham-saham yang alert ini volatilitasnya untuk data 1 tahun. Kita mulai dengan PTPP /ADI /Wika lalu Agro. Oke, kita lihat. Nah, dari data 12 bulan kita lihat PTPP, ADI, Wika dan Agro ini adalah bank raya dari Bank BRI, bank digitalnya. Mereka volatilitasnya di zona yang sama, yang 7 sampai di bawah 8, 7 sampai 6. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu, dia daily average return-nya di bawah composite. Oke, jadi Bapak Ibu bisa tambahin nanti dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Di sini kita lanjutkan dengan kita lihat adalah korelasinya. Bagaimana saham ini berkorelasi? Kalau mereka korelasinya tinggi, Bapak Ibu jangan beli semuanya. Ya, kita mulai perintahnya adalah PCM,
PTPP, ADI. Wow, mereka koreksi tinggi sekali ya. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau koreksi tinggi begini, misalnya ADI, kalau sudah punya ADI, Bapak Ibu jangan beli Wika karena koreksinya tinggi 0,8, jangan beli PTPP karena sudah tinggi 0,87, jangan juga beli Agro. Jadi pilih satu saja. Misalnya sekarang kita bahas Wika. Kalau sudah beli Wika, saya tidak akan masuk ke ADI, tidak akan masuk ke Agro, tidak akan masuk ke PTPP karena tinggi mereka korelasinya. Cukup satu aja fokusnya. Itu nanti dibahas di dalam workshop Trading as Business. Kita kenal dengan namanya risk portfolio risk exposure. Bagaimana cara mengukur risk exposure portofolio kita dengan kombinasi saham-saham yang dalamnya. Kalau teori di kuliahnya dulu saya namanya itu APT, arbitrage portfolio teori ya. Bisa dipelajari lah, itu bukan magic, bukan sihir. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan menganalisa volume price analysis untuk saham Wika. Kita lihat dengan VPA weekly Wika. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita bahas Wika. Nanti kalau kita dari strukturnya jelas sekali Wika ini adalah marking down. Di sini ya down. Di sini adalah sinyalnya untuk weekly-nya authorized bullish sign. Volumenya sudah valid ya Bapak Ibu. Kalau menganalisa weekly itu validnya di hari Jumat. Dan ini adalah data penutupan hari Jumat. Volumenya naik, valid. Ini juga valid. Oke, saya kebetulan sudah masuk kemarin. Nanti saya ceritakan masuknya di daily. Volumenya besar. Spreadnya di atas rata-rata upper side ya. Jadi sudah oke ini. Alhamdulillah saya juga sudah masuk. Immediate trennya belum kelihatan. Kita tunggu 5 candle dia. Oke, itu weekly-nya untuk forum price, tapi saya mau tuntaskan dulu analisa weekly-nya supaya memberikan gambaran yang detail kepada Bapak dan Ibu, karena harus lihat weekly-nya untuk big picture. Kita lihat sekarang VBP untuk melihat supply and demand, tapi time frame-nya weekly, karena Jumatnya sudah valid, volumenya sudah valid di hari Jumat. Adalah Wika. Oke. Juga di saham lainnya, Bapak Ibu harus lihat weekly-nya ya. Nah, kita tadi udah tahu dia adalah marking down. Di sini yang jelas sekali ini adalah supply zone. Ini adalah supply zone. Ini juga adalah supply zone. Yang kita berada di sini Bapak Ibu, kalau chart weekly-nya selling climax, authorization, secondary test, kita berada di fase A, mungkin berikutnya akan masuk fase B. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mengikuti workshop volume price analysis, nanti setelah mengikuti bisa lebih paham apa yang saya jelaskan. Lihat ya, di sini dia ke atas. Kalau kita lihat chart ini, untuk weekly target jual kita adalah ini, karena ini adalah supply zone. Lihat, ini disebut dengan sell mother candle ya. Karena sejak dia muncul chart weekly-nya, dia belum dites. Nanti mungkin akan dites atau mungkin harus di break oleh candle berikutnya tadi sana ya. Oke, jadi mulai di sini kita mulai rapatkan stop loss. Kalau dia tidak sampai ke atas, kita turun, kita sudah kena stop loss, kita profit taking. Tapi kalau udah jebol, kita naik. Di sini kita jual 50%. Di sini kita jual berikutnya 50% berikutnya, di sini kita jual mungkin 100%. Jadi targetnya itu Bapak Ibu misalnya kita beli 10 juta atau 100 lot, di sini jual 50 lot ya, 50 lot. Di sini dari 50 lot tersisa kita jual lagi 50, berarti tinggal 25 lot, jadi profit taking segitu. Jadi lumayan lah. Rata-rata saya nanti daily lihat sekitar 393 berapa ya? 350, masih di bawah 400. Mungkin 400 nanti averagingnya saya jual 1000. Itu lumayan ya. Sudah bisa beli sepatu anak, atau kalau mudah-mudahan bisa beli ganti mobil. Untuk di Wika saja ya, karena dia sudah bottoming 350. Oke, nah kita detail lihat di daily-nya. Jadi kalau mau buat trading plan-nya tentu lihat di daily, tapi weekly-nya untuk melihat big picture. Kita lihat VPA Wika. Nah, jadi Bapak Ibu, dia di sini turun selling climax, di sini ada alert ya. Lalu sini ada ledakan volume. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat. Nah, ini tanggal 6. Jadi kalau kita pindah sebentar ya, kita pindah sebentar. Jadi Bapak Ibu silakan jangan lupa untuk join Telegram channel ya, ada di deskripsi video ini. Jadi ini dia. Jadi kemarin ada timnas ya, alhamdulillah kita menang. September tanggal 8, di sini ada namanya analisa saham ledakan volume tanggal 6. Bapak Ibu, di sini ditonton. Saya kadang-kadang bikin analisa singkat kalau dia ada ledakan volume. Di Wika ini ada ledakan volume ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu
saya kemarin belinya di sini. Begitu ada alert pertama ini fresh, saya beli jaga atas, saya beli turun ke bawah. Sampai bawah sini ya. Ternyata dia berhenti di sini. Yang order di sini kan belum dapat. Ya, nanti besok saya ada yang volume ya. Saya kemarin ini sudah dapat. Nanti saya yang tersisa di bawah ini saya akan beli di sini. Saya pasang-pasang di sinilah. Mudah-mudahan dia dapat diskon dulu untuk sebelum naiknya ke berapa tadi targetnya 1000. Ini 39 berapa lah saya. Masih di bawah 400 nih saya, averagingnya sedikit lagi. Nanti kalau averagingnya 420, jualnya di 1000 kan alhamdulillah tuh ya 100% profitnya. Oke. Di sini juga menariknya Bapak Ibu ya, dia sideways. Ini naik ke atas. Jadi kita bisa lihat. Kita lihat VBP-nya sekarang. Kita tuntaskan VBP. VBP Wika. VBP Wika. Ya. Kalau dia turun lagi Bapak Ibu, lihat ini ada demand sekarang. Jadi ini yang saya incar nih. Jadi besok kalau dia masih beri kesempatan, stop loss saya di mana tadi ya? Stop loss saya. Jadi stop loss saya itu masih di sini. Saya lupa memberikan informasi stop loss. Jadi stop loss saya itu masih 368 kurang 2 tick berarti 364. Nah, sekarang apakah bisa dinaikkan? Saya lihat nanti ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan cek stop loss di mana. Kalau saya masih di 364, sekarang udah close ya. Harusnya sudah bisa dinaikkan stop loss ke sini. Harusnya bisa. Kita cek dulu dengan evol Wika. Ya, jadi Bapak Ibu lihat ini ada alert, ini ada ledakan volume, ini lebih besar lagi dan dia sudah break. Artinya ini disebut dengan power box. Power box, Bapak Ibu kita cari swing terdekat, stop loss-nya bisa di sini ya. Di sini. Jadi bisa dinaikkan ke swing long ini. Itu dia salah satu fungsi dari chart evol. Sekarang kita lihat wave-nya, wave Wika. Wave Wika, Bapak Ibu ini lower low ya, bottoming di sini dia naik ke atas. Sebenarnya di sini sudah mulai ada perubahan tren, indikasi. Lalu dia masih turun lagi ke bawah. Turunnya valid ya, Bapak ini lebih besar. Jadi Bapak Ibu yang mungkin menggunakan Elliott Wave itu tidak salah, itu benar. Tapi bagi kami yang bermazhab volume price analysis, dia butuh validasi. Dan validasi yang paling menurut kami ya, menurut yang volume persen ada validasi paling benar itu adalah volume. Jadi menurut David Weiss harus divalidasi oleh volume Weiss. Jadi ini, nah sekarang Bapak Ibu lihat ini dia tidak membentuk new low, sini merahnya ada. Nah sekarang dia sudah lebih tinggi nih volume hijaunya dan dia membentuk new high untuk zona ini. Jadi mungkin sudah terjadi perubahan wave. Jadi up wave ya. Ini ajar kanan. Oke, berikutnya kita cek dengan DOM Wika. Ini adalah dominasi rasio asing versus lokal. Kalau di sini asing dominasinya kecil saja, 4,8, 3,1 dalam 5 hari, bahkan dalam 200 hanya 2% saja. Nah, kita bisa cek dengan foreign flow. Jadi, kalau untuk di chart ini kita tidak punya ada yang tanya saya, "Pak, ini bandarnya saya mau melihat siapa sih bandarnya dengan robot Bapak?" Tidak bisa. Saya tidak tahu juga siapa bandarnya, tapi kita tahu bisa lihat ini bagaimana asingnya ya. Ada yang lihat broker asing dia bilang. Kalau sekarang itu kan ditutup ya, jadi tunggu market tutup baru dia bisa lihat. Jadi selama market buka kita tidak tahu asingnya berapa. Oke, jadi kalau mau broker asingnya broker Semari bisa lihat di online trading atau lihat di Stockbit bisa seperti itulah. Ini adalah big data analysis, robot ini untuk big data analysis. Atau Bapak Ibu bisa langganan tuh apa sih namanya, bandarmologi yang kayak gitu-gitu. Ini big data analysis. Oke, kita lihat PIF. PIF ini adalah untuk melihat foreign flow. Sahamnya adalah Wika. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sih korelasi kualitatif antara pergerakan sahamnya dengan aksi dari asingnya. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah di pasar reguler ya datanya. Ini net sell. Jadi asingnya keluar, distribusi, sahamnya turun. Di sini asingnya naik, akumulasi, sahamnya naik ya. Sini asingnya distribusi, ini asingnya distribusi, sahamnya turun. Tahunya dari mana di sini ya. Lalu di sini asingnya akumulasi, sahamnya naik. Ini dia, akumulasi saham naik. Lalu di sini asingnya distribusi, ini dia distribusi, sahamnya turun.
Oke, sekarang ada asing akumulasi di hari ini, sahamnya naik. Di sini ledakan volume, saham asingnya akumulasi, sahamnya naik. Di sini asingnya juga akumulasi, sahamnya naik. Jadi ada korelasi yang tinggi antara pergerakan asing dengan saham. Padahal kita tahu di kompositnya hari Jumat ini asingnya net sales 1,18 triliun, besar ya, Bapak. Ya, jadi bolehlah kita mau ikut-ikut asing di Wika. Berikutnya kita akan lihat foreign flow map. Nah, ini foreign flow map ini Wika tidak ada. Kenapa? Dia terlalu kecil, Bapak Ibu. Nih, dari seluruh sektor telkom ya, infra, ini dia cuma 1,67 dalam satu hari, dalam 5 hari dia 1,8 dalam 5 hari 1,8 miliar, dalam 20 hari 1,2. Kecil itu kalau kita bandingkan. Kita cek saja nih dalam 5 hari. Sektor data 5 sektor nomor 7, sektor nomor 7 data 5 hari ya. Jadi dia karena kecilnya dia tidak ada. Salah nih. Foreign flow map sektor nomor 7 data 5 hari. Ya. Lihat ini, Telkom terjadi distribusi 200 miliar dalam 5 hari. Sementara Wika hanya 1. Jadi dia kalau 1 miliar itu dia numpuk di sini. Kalau udah numpuk, maka dihapus, dihilangkan oleh chart supaya kalau numpuk nggak kebaca. Jadi dia tidak ada ya. Net map-nya juga tidak ada kalau kita lihat Bapak Ibu. Jadi gitu. Oke, sekarang kita lihat tren Wika. Tren Wika ini lagi rame ya, lagi lama. Oke. Di sini ada rasio-rasio Bapak Ibu. Jadi saya ini trader, kadang-kadang saya tidak terlalu memperhatikan fundamental, cuma nice to know sajalah. Kita tidak boleh fanatik. Kalau ada financial perusahaan bagus ya kita masuk aja kalau memang dalam volume price analysis atau wake off-nya dia masuk untuk sinyal buy atau alert robotnya memberikan sinyal buy. Q2 Bapak Ibu 2023 last IPS-nya minus ya Bapak Ibu, dan di sini dia tadi tidak ada PBP ROE-nya juga negatif. Hingga fair value-nya dia tidak bisa dihitung. Ada yang tanya, ini bank valuasinya pakai apa sih kok terlalu tinggi? Ya pakai nama metodenya Ben Graham yang dimodifikasi. Ya modifikasinya ya saya modifikasi. Tetapi ingat ini ada disclaimer, asumsinya mungkin terlalu tinggi karena asumsinya salah. Mohon maaf. Ada disclaimernya. Mungkin saya turunkan, mungkin dia lebih rendah ya. Jadi itu masalah di dalam valuasi ya. Karena dia pakai asumsi. Kalau dia pakai asumsi, langsung salah modelnya itu. Salah bukan modelnya, asumsi yang salah. Jadi saya juga nggak terlalu percaya juga. Tapi nice to know lah ya. Yang penting profit kalau trader itu. Tidak penting valuasi sahamnya seperti apa. Yang penting kalau analisa dalam volume price analysisnya masuk, bandarnya masuk, ya kita ikut saja. Yang penting profit. Kebetulan kalau perusahaannya valuasinya bagus, under value, ya kita jadi tambahan. Berikutnya kita pakai dengan PWS ya. Jadi mohon maaf bagi para fundamentalis garis keras kalau mempermasalahkan metode valuasinya karena mungkin saja salah. Gitu. Ya kadang-kadang ada yang fanatik ya, aneh itu. Dia fanatik, valuasinya paling benar itu. Baik, sekarang kita lihat PWS. Pitu Walusiwa, di sini tidak ada sinyal buy dari indikator, trennya masih down, dia tidak ada nol ya. Volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya tinggi, dan yang penting adalah sudah akumulasi dan dia statusnya strong. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini sinyal buy, kita punya dua bottoming yang kuat. Sini sudah kuat flowernya atau rudang-rudangnya. Bapak Ibu kalau mau main cepat bisa jualnya sekitar 570 atau sekitar 600 ini menjadi profit taking ya, 500 sampai 570 ini. Nanti Bapak Ibu kalau ini naik udah turun kita buy-nya pas di daerah abu-abu. Kalau begitu kita bisa dapatkan pas dia turun kita buy ya. Ini bottoming. Bank pressure-nya 12 dibanding 6 lumayan. Power buy-nya sudah buy dia. Di sini kita sudah dia sudah memberikan sinyal power buy. Oke. Itu saja Bapak Ibu untuk Wika. Sekarang kita lanjutkan analisa untuk saham lainnya. Kita mulai dengan alert PTPP. Jadi ini singkat saja, hanya 2 atau 3 atau 4 chart. PTPP alert Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat freshnya mungkin sekarang dia freshnya bulan September tanggal 6 kemarin itu mungkin ya. Tapi sebelumnya sudah ada nih ya bulan 6 ya situ. Oke, kita lihat dengan Speedo PTPP.
Apa yang disampaikan oleh PTP. Sudah ekstrim ya. Kalau ekstrim grade ini Bapak Ibu jangan masuk langsung karena mungkin dia akan turun besok satu atau dua candle karena dia sudah ekstrim greed. Artinya secara teori mungkin karena dia sudah terlalu greedy, sellernya terpancing untuk profit taking. Jadi kalau kita beli bisa turun dulu. Nanti kita kalau mental kuat nggak apa-apa. Kalau nggak mentalnya nggak kuat, lihat saham kita turun atau money manajemennya tidak baik, bahaya ya, kena mental, nggak psikologi trading. Oke, kita lihat STAR, PTPP. Bapak Ibu, ya ini daily ya. Bapak Ibu nanti harus lihat weekly-nya, lakukan sendiri ya, lakukan sendiri Bapak Ibu. Di sini kita lihat terjadi akselerasi di daily, kuat sekali. Sekarang dia berada di hope, mudah-mudahan masih bisa naik ke grid. Oke. Nah, kita lihat sekarang. VPA ini daily, VPA, PTPP Bapak Ibu cek lagi weekly-nya karena memang harus lihat weekly. Oke, daily seperti ini. Sinyal apa? Ada segitiga, ini namanya adalah potensial buying climax ya, potensial. Kalau Bapak Ibu beli ini takutnya dia ditekan dulu ke bawah karena sudah buying climax, dia tekan. Jadi yang terbaik adalah kita tunggu dulu pullback-nya ke bawah, entah sampai mana ya. Karena ini terlalu greedy. Di sini juga dia katakan sudah ada chun ya, chun. Nanti kita akan bahas di dalam workshop trading as a business apa itu chun. Tutorialnya juga sudah ada. Sudah trend up ya dalam 5 candle terakhir untuk jangka pendek dia sudah trend up, sini juga sudah meningkat. Jadi kalau mau masuk kita atur-atur saja manajemennya supaya kita dapat harga diskon. Mungkin dia perlu ada koreksi untuk nih. Tapi lihat weekly-nya juga ya. Oke, berikutnya adalah ADI, alert ADI. ADI ya hampir sama juga Bapak Ibu ya. Fresh juga dia. Ini bahkan freshnya di sini mungkin ya 28 tanggal 29 Agustus. Kita lihat dengan Speedo ADI. Apakah dia ekstrim juga? Tidak ya, dia grid, tidak terlalu ekstrim. Jadi mungkin dia tidak buying climax juga. Grid dia mungkin masih grid, masih bisa naik, belum sampai ekstrim. Demand-nya lebih besar daripada supply side ini. Kita lihat STAR ADI. ADI-nya masih di kuadran ini. Bagus ini Bapak Ibu, terjadi akselerasi. Ya, nanti lihat chart weekly-nya. Dia bergerak dari panic menuju hope. Sekarang berada di segitiga ini adalah posisi terbaik untuk membeli. Di sini masih di awal, biasanya bottoming. Kalaupun naik, ya dia di sinilah dulu awal-awal beliknya seharusnya ketika dia crossing. Mudah-mudahan masih bisa masuk ke hope, mudah-mudahan masih bisa ke grid. Ya. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA ADI. Ya, ini ADI ini agak sedikit unik karena bottomingnya di sini, lalu dia naik ke atas, dia turun mungkin memberikan second chance, tapi dia bentuk new low. Ya, ini lower low ya di sini. Sekarang dia coba break, sudah nilai. Jadi batasnya sideways di sini, sekarang dia sudah break, upper downtrend-nya mungkin pattern baru. Kalaupun turun, mungkin dia turun ke sini dulu. Nanti Bapak Ibu cek di weekly atau di VBP-nya. Demand zone-nya di mana? Di situ pasang order buy. VSI-nya sangat besar, chun-nya dan climax fall high karena supply-nya masuk sedikit profit taking, tapi dia nggak sempat menjadi ekstrim ya. Jadi turunnya mungkin sampai 458 bisa kita buy. Atau cari demand zone-nya pakai chart VBP di daily juga bisa lihat. Oke, kita lihat agro. Agro ini bank digitalnya punya bank BBRI, lagi turning dia. Bisnisnya juga mau berubah ya. Sekarang kita lihat Speedo. Lupa Speedo Agro. Fear. Ini mungkin dia kemarin ekstrim. Jadi kemarin ekstrim, bottoming, sekarang dia baru mau naik, demand-nya masuk, menggeser dari ekstrim menjadi fear. Jadi kalau posisi ekstrim fear, mungkin kita bisa posisi buy on weakness ya. Mungkin ini 1 hari atau 2 hari yang lalu posisinya buy on weakness. Kalau Bapak Ibu buy on weakness di posisi ekstrim fear, itu profitnya bisa oke ya. Karena kita bisa beli pas di bottom saat orang panik-paniknya, kita masuk sesuai dengan teorinya. Sekarang kita lihat dengan STAR Agro. Ya, dia rotasi relatif terhadap komposit, dia berada di panic dan sudah ada perlawanan hari ini. Masih awal-awal nih Bapak Ibu ya. Nanti kalau mudah-mudahan bisa bergerak menuju hope dan bergerak lanjut ke grid. Sekarang kita lihat chartnya. VPA Agro. Ya, ini panic ya Bapak Ibu. Di sini ada candle panic. Jadi sini adalah extreme fear. Kalau kita pas buy on weakness, pas extreme fear, maka dia bisa naik ke atas.
Sekarang dia masuk fear. Kenapa? Dari ekstrim masuk demand. Sekarang posisinya karena masih downtrend, fear-nya masih lebih kuat. Mudah-mudahan demand-nya masuk naik ke atas ya. Nanti Bapak Ibu silakan lihat weekly. Di sini Bapak Ibu dia down ya, turun ya. Low high, tapi di sini kita lihat divergen ya. Oke, sinyalnya the move indicate strength, volumenya besar, spreadnya dasar rata, upper set. Bapak Ibu lihat weekly-nya. Weekly chart untuk mengetahui strukturnya bagaimana. Kalau daily kan kelihatannya seperti ini. Mungkin weekly-nya dia sudah bottoming. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk after market close hari Jumat tanggal 8 ya, tanggal 8 kemarin. Jangan lupa Bapak Ibu untuk vote saham-saham yang alert ya, jadi Bapak Ibu untuk masuknya untuk analisa weekly di sini Bapak Ibu ada. Bapak Ibu join aja Telegram channelnya, ada di deskripsi video. Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini. Mudah-mudahan kalau ada upload untuk YouTube baru, misalnya kayak kemarin ini ada Wika, analisa singkat saham dan tekan volume, Bapak Ibu bisa menerima langsung mendapat notifikasi. Bagi yang mau ikut workshop, jangan lupa juga bisa hubungi saya. Kita masih ada 1 slot untuk batch 30. Dan nanti untuk batch 31 di bulan November masih juga ada 5 lagi. Itu adalah semi private ya Bapak Ibu. Jadi kita fokus dalam kelas, tidak bisa online. Baik, insya Allah kita bertemu besok di weekly analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.